Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu lagi bersama channel Kang Sam. Mudah-mudahan pemirsa semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Oke, di sini saya kembali akan berbagi video pembahasan soal AKM, dan soal AKM yang akan dibahas pada kali ini yakni mengenai literasi. Literasi level pembelajarannya untuk tingkat SMP dan SMA, dan literasi yang akan dibahas yakni mengenai literasi fiksi. Oke, kita langsung saja ke bentuk soalnya. Saya namai di sini dengan soal AKM 25 literasi fiksi bagian 1. Di sini ada sebuah puisi, judulnya yaitu Lilin Kecil Dalam Sinar Kegelapan oleh Yayan Hidayat, Banjarmasin, 3 Februari 2011. Ini puisinya, saya tidak bisa membacanya dengan nada puisi, tetapi saya baca dengan nada biasa saja. Lilin kecil dalam sinar kegelapan. Seperti lilin kecil ini, kau mampu terangi gelapku. Sinarmu memang tak banyak, tapi itu sangat berarti. Tatkala malam datang membawa kegelapan, hadirmu bagai sang malaikat dengan cahaya-cahaya penuh kasih. Menepis lara, mendamaikan hati, dan menyejukkan cinta. Nalarku membahana lagi setiap kali mengartikanmu. Langkahmu laksana embusan angin datang dan pergi. Meruntuhkan daun cemara yang hidup damai di tangkainya. Perlahan sinarmu redup, dan pergi meninggalkanku dalam gelap. Dengan mata, tapi tak kuasa melihatmu. Sepasang telingaku pun tak mampu mendengar bisikmu. Kini rinduku berujung pada bias-bias bayangmu. Dengan senyuman dan sedikit tawa menambah luka, 1000 sinar pun takkan mampu menggantikanmu. Sejuta kenanganmu kini menyiksa kesendirianku. Dalam gelap, ku coba melangkah sendiri. Lilin kecilku, ku rindu akan sinar kedamaianmu. Jadi puisi ini masuk ke dalam fiksi ya. Makanya di sini dinamai dengan literasi fiksi. Pertanyaannya dari puisi yang ada di sini adalah, mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? A. Sinar lilin itu tidak banyak. B. Lilin itu membawa harapan. C. Kehadiran lilin itu dapat meruntuhkan cemara. D. Langkah lilin itu laksana embusan angin. E. Lilin itu dapat menerangi kegelapan. Untuk menjawab setiap persoalan yang ada pada soal literasi fiksi ini, tentunya kita harus berpedoman kepada kompetensi yang diukur. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan ini kita harus mengetahui masuk ke dalam kompetensi apakah pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang ada dalam soal bagian 1 ini, di sini pertanyaannya didahului dengan kata mengapa. Berarti kompetensi yang diukurnya adalah menemukan informasi tersurat dalam kurung siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Ini semua merupakan kata tanya pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Karena di sini pertanyaannya adalah mengapa, jadi masuk ke dalam kompetensi ini. Kemudian kita jawab, mengapa penulis menganggap bahwa lilin kecil itu sangat berarti? Di sini ada pilihannya, dan pilihan yang paling tepat dalam option ini adalah E. Lilin itu dapat menerangi kegelapan. Karena kenapa? Yang A, sinar lilin itu tidak banyak. Ini tidak sesuai. Lilin itu membawa harapan. Ini juga tidak sesuai. Kehadiran lilin itu dapat meruntuhkan cemara. Ini juga tidak sesuai. Langkah lilin itu laksana embusan angin. Ini juga tidak sesuai. Dan yang paling tepat, jawabannya adalah lilin itu dapat menerangi kegelapan. Berdasarkan puisi yang ada pada soal yang sudah kita lihat di depan tadi ya. Oke, kita langsung ke soal bagian 2.
soalnya masih mengenai lilin kecil dalam sinar kegelapan. Ini bentuk puisinya, silakan bisa dibaca ya, dan kita langsung saja ke pertanyaannya. Kalimat atau baris-baris di dalam puisi dapat meninggalkan pengalaman indrawi bagi pembacanya. Pengalaman indrawi ini disebut dengan imaji. Tentukan imaji yang ditimbulkan melalui baris-baris puisi berikut ini. Ini ada kalimat, di sini ada 3 bagian, kemudian indrawinya adalah penglihatan, perasaan, dan pendengaran. Jadi, sekali lagi, untuk menjawab setiap pertanyaan yang ada pada soal literasi fiksi, kita harus berpedoman kepada kompetensi yang diukurnya. Ketika di sini kalimatnya berhubungan dengan indrawi atau disebut juga dengan imaji, maka kompetensi yang diukurnya adalah mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Oke, langsung saja kita jawab. Menepis lara, mendamaikan hati, dan menyejukkan cinta. Nah, di sini untuk menepis lara, mendamaikan hati berarti ini berhubungan dengan perasaan. Kemudian yang kedua, kalimatnya adalah sepasang telingaku pun tak mampu mendengar bisikmu. Sudah pasti ketika berhubungan dengan telinga, di sini panca inderanya adalah indrawinya, tepatnya itu merupakan pendengaran. Kemudian yang ketiga, dengan mata tapi tak kuasa melihatmu. Sudah pasti mata melihat, indrawinya adalah penglihatan. Oke, kita langsung ke soal bagian 3. Masih mengenai lilin kecil dalam sinar kegelapan. Ini bentuk puisinya, silakan bisa dibaca ya. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Kesimpulan apakah yang dapat kalian ambil dari puisi tersebut? Ini merupakan soal uraian. Ketika di sini pertanyaannya ada kata tanya apakah, kemudian di sini didahului dengan kesimpulan. Meskipun di sini soalnya didahului dengan kata tanya, itu tidak masuk ke dalam kompetensi yang ada pada soal bagian 1 tadi. Tetapi ini masuk ke dalam kompetensi yang diukurnya adalah kesimpulan. Berarti kompetensinya adalah menyusun inferensi atau kesimpulan dan prediksi berdasarkan unsur-unsur pendukung, bisa grafik, gambar, tabel, dan lain-lain, disertai bukti-bukti yang mendukung di dalam teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Jadi, berdasarkan puisi di atas, kesimpulannya adalah tokoh aku dalam puisi tersebut merindukan kehadiran seseorang. Sudah jelas ya, di dalam puisi tersebut menceritakan tentang seseorang yang berada dalam kesendirian, hanya bertemankan lilin kecil yang akhirnya meredup dan padam. Oke, kita langsung saja ke soal bagian 4. Masih mengenai lilin kecil dalam sinar kegelapan. Ini bentuk puisinya, kita langsung saja ke pertanyaannya. Setelah membaca puisi ini, Emir merasa bahwa puisi ini cocok dengan suasana hatinya karena baru saja ia kehilangan kucing kesayangannya. Setujukah kamu dengan pendapat Emir tersebut? Jelaskan jawabanmu. Berdasarkan pertanyaan ini, di sini ada seseorang yaitu Emir merasa bahwa puisi ini cocok dengan suasana hatinya karena baru saja ia kehilangan kucing kesayangannya. Artinya di sini kita harus mengomentari atau berpendapat mengenai perasaan orang lain atau keadaan orang lain. Berarti kompetensi yang diukur berdasarkan pertanyaan soal bagian 4 ini adalah menjustifikasi pendapat orang lain berdasarkan isi teks sastra atau teks informasi sesuai jenjangnya. Nah, di sini ada
kata menjustifikasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata justifikasi itu adalah putusan, alasan, atau pertimbangan. Jadi, apakah kita setuju dengan pendapat Emir tersebut? Ya, sudah pasti setuju. Kenapa? Karena puisi tersebut bercerita tentang kehilangan. Situasi tersebut sesuai dengan kondisi Emir, di mana ia merasakan baru saja kehilangan kucing kesayangannya. Oke, kita langsung saja masuk ke bagian kelima. Masih mengenai lilin kecil dalam sinar kegelapan. Ini bentuk puisinya. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Menurutmu, suasana apa yang ingin diciptakan oleh penyair? Berikan satu contoh kata yang digunakan penyair untuk menekankan suasana tersebut. Soal ini bentuknya masih bentuk uraian. Di dalam pertanyaan ini, kita disuruh untuk menanggapi bagaimana suasana yang ingin diciptakan oleh penyair. Artinya kita harus bisa menyimpulkan bagaimana suasana penyair yang membuat puisi ini. Berarti masuk ke dalam kompetensi yang diukurnya adalah menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh serta elemen intrinsik lain seperti latar cerita, kejadian-kejadian dalam cerita berdasarkan informasi rinci di dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai jenjangnya. Jadi sudah jelas berdasarkan puisi yang sudah dibaca di depan tadi, perasaan si penyair suasananya adalah sedih dan kehilangan. Kemudian di sini berikan satu contoh kata. Nah, di dalam penggalan puisi ini sudah jelas dari mulai sini kata-kata yang ditekankan oleh penyair tersebut menandakan bahwa dia sedang merasa sedih dan kehilangan. Di sini ada kata redup, berarti sedih ya. Kemudian meninggalkan, berarti ketika di sini ada meninggalkan, dia merasa kehilangan. Kemudian gelap, di sini juga ada indrawi, di sini juga ada indrawi yang menyatakan tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, kemudian dan banyak lagi yang lainnya. Tetapi yang diminta di sini adalah satu contoh. Kita masukkan saja, misalkan di sini adalah meninggalkanku. Jadi inilah contoh-contoh soal AKM 25, ada 5 soal yang merupakan literasi fiksi yang sudah kita bahas bersama-sama. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa langsung saja dicantumkan di kolom komentar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di pembahasan soal AKM berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.